Di film ini, rambut Superman kagak kelihatan keriting lagi. Terlihat di jidatnya. Maaf, ceplosan. Halo, Sobat Gudang Gandum. Masih tetap setia bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan menceritakan alur film Man of Steel, di mana di sini kita bisa tahu asal muasal Superman berada, bahwa ternyata ia bukan berasal dari bumi, melainkan dari planet lain. Udah kayak alien, maaf, ceplosan. Oke, jangan lupa selalu sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, jangan diaduk gulanya, ntar sakit ginjal. Tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Alur film dibuka dengan latar belakang planet Krypton yang telah dilanda krisis dan diperparah dengan tindakan kudeta oleh kaumnya sendiri. Di tengah-tengah situasi yang buruk tersebut, lahir seorang bayi laki-laki yang bernama Kal-El, yang merupakan pasangan dari Jor-El dan Lara. Jor-El yang juga sedang melindungi kaumnya, tiba-tiba saja ditangkap oleh seorang pria bernama Zod. Zod inilah yang hendak melakukan kudeta dan ia membunuh petinggi Krypton. Jor-El yang ditangkap berusaha untuk melawan dan melarikan diri dari istana dengan menggunakan naga terbang yang bernama Haraka. Kondisi planet Krypton menjadi kacau balau karena Zod telah membawa pasukannya. Jor-El lalu menuju ke bawah pusat ruangan untuk mengambil sebuah benda yang bernama Codex. Namun setelah berhasil mendapatkan benda tersebut, Jor-El lalu ditembak dan ia terjatuh. Beruntungnya ia diselamatkan oleh Haraka. Jor-El lalu dikejar dan ia berhasil menyelamatkan diri. Jor-El lalu memerintahkan istrinya untuk segera menyelamatkan putra satu-satunya, yaitu Kal-El. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan sang putranya sendiri kecuali ia dikirimkan ke sebuah bintang muda yang bernama planet bumi. Jenderal Zod lalu menyerang kediaman Jor-El untuk merebut kodeks tersebut. Jor-El berusaha menahan Zod demi menjaga istrinya yang sedang melakukan persiapan keberangkatan putranya. Kal-El berhasil diberangkatkan, sementara Zod yang tidak rela lalu membunuh Jor-El. Misi Zod pun gagal dan ia tertangkap. Atas perbuatannya tersebut, Jenderal Zod diberi hukuman 3.000 siklus dalam keadaan membeku. Lalu di sini kita melihat entah bagaimana bahwa kampung halaman Superman benar-benar hancur. Di bumi, nama Superman sendiri adalah bernama Clark Kent. Di masa kecilnya, Clark Kent selalu dianggap sebagai anak yang aneh oleh teman-temannya. Lalu kita melihat Kal-El atau Clark Kent tumbuh menjadi dewasa. Ia bekerja sebagai seorang pelaut. Memang sepintas terlihat seperti manusia pada umumnya. Namun pada saat pengeboran minyak meledak, baru terlihat aksinya. Ia menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam pengeboran minyak tersebut. Helikopter pun lalu datang dan mengevakuasi mereka yang selamat. Sementara Kal-El sendiri berusaha menahan bangunan yang hampir runtuh tersebut. Lalu ia terjatuh ke lautan. Clark Kent yang menghabiskan bertahun-tahun hidup secara nomaden selalu mengerjakan pekerjaan yang berbeda di bawah nama palsu. Suatu ketika ia menyusup ke tempat penemuan ilmiah di Arktik. Lalu Lois Lane, yaitu seorang wartawan dari Daily Planet, diutus untuk menulis cerita tentang penemuan tersebut. Para peneliti itu mengatakan bahwa ada suatu anomali yang berada 300 meter di dalam lapisan es. Mereka mengira bahwa benda tersebut merupakan kapal selam peninggalan Uni Soviet. Pada malam harinya, Lois melihat Clark Kent masuk ke dalam kapal tersebut, lalu mengikutinya dari arah belakang. Lois yang melihat ada makhluk aneh melayang, lalu memfotonya untuk diabadikan. Tiba-tiba saja ia malah diserang oleh makhluk tersebut. Clark Kent lalu menyelamatkan Lois. Kapal tersebut kemudian terbang lalu pergi, dan ternyata itu adalah pesawat luar angkasa yang bernama Kryptonian. Di dalam pesawat itu, Clark Kent bertemu dengan seorang pria tua yang ternyata ayahnya sendiri yang diawetkan dalam bentuk hologram. Ayahnya memberitahu kepadanya bahwa nama asli Clark Kent adalah Kal-El. Nama Clark Kent merupakan pemberian dari orang tua angkat pasangan Jonathan dan Martha Kent. Di sini jati diri Kal-El akhirnya terungkap bahwa ia berasal dari planet Krypton, dunia dengan lingkungan yang lebih keras daripada bumi. Ayahnya menjelaskan sejarah Krypton
bahwa di masa dahulu ras mereka menyebar ke seluruh bintang mencari dunia baru untuk ditinggali. Dan selama 100.000 tahun peradaban mereka terus berkembang mencapai kejayaan. Namun, ayahnya melanjutkan sejarah Krypton saat kejayaan bangsanya telah usai. Mereka kehabisan sumber daya alam yang ada dan mengakibatkan inti planet menjadi tidak stabil. Sampailah masa di mana pemimpin militer Jenderal Zod melakukan kudeta. Ayahnya menaruh harapan besar kepada Kal-El sebagai anak dari bumi sekaligus Krypton, mampu mewujudkan yang terbaik bagi kedua dunia. Tidak seperti kaum Krypton yang merupakan sebuah produk gagal, Kal-El adalah kelahiran alami Krypton dalam 1 abad terakhir. Radiasi dari tempat asalnya menguatkan semua yang ada pada diri Kal-El. Ditambah dengan gravitasi bumi yang jauh lebih lemah, ayahnya mengatakan Kal-El tumbuh jauh lebih kuat. Kal-El lalu memberitahu ibu angkatnya bahwa ia telah tahu siapa dia sebenarnya. Lalu cerita beralih kepada Lois Lane. Atasan Lois, Perry White, menolak ceritanya tentang manusia super yang menjadi penyelamatnya karena dianggap tidak masuk akal. Lois kemudian menelusuri Clark kembali. Akhirnya ia menuju Kansas dan berhasil bertemu dengan Clark. Lalu pesawat luar angkasa terlihat di bumi. Zod dan para pengikutnya yang telah bebas mencari dunia koloni lain dan akhirnya mengikuti sinyal mara bahaya Krypton yang dikirim dari kapal Kal-El yang ditemukan di bumi. Zod menuntut kepada penduduk bumi bahwa mereka harus menyerahkan Kal-El. Sebagai imbalan perdamaian, Zod menginginkan kodeks yang ada pada Kal-El. Kal-El lalu setuju dan pada akhirnya militer Amerika Serikat menyerahkan Kal-El. Namun, Faura, utusan dari Jenderal Zod, menginginkan agar Lois pun dibawa. Zod mengungkapkan bahwa ia bermaksud menggunakan mesin dunia terraform untuk mengubah bumi menjadi Krypton yang baru, memusnahkan umat manusia, dan menggunakan kodeks untuk mengisi kembali planet bumi dengan bangsa Krypton melalui rekayasa genetik. Lalu, Kal-El dan Lois berhasil melarikan diri. Kal-El mengalahkan bawahan Zod, yaitu Faura, dan meyakinkan kepada pihak militer bahwa Kal-El adalah sekutu. Zod lalu menyebarkan mesin dunia terraform dan memulai proses di Samudra Hindia dan Metropolis. Kal-El sekarang dijuluki Superman. Ia pun berusaha menghentikan mesin dunia di Samudra Hindia. Pihak militer pun menggunakan pesawat ruang angkasa yang membawa Kal-El ke bumi dalam serangan udara terhadap kapal Zod di atas kota Metropolis guna membawa kembali para bawahan Zod ke zona bayangan. Hanya Zod yang tetap berada di bumi dan terlihat dalam pertarungan dengan Superman di Metropolis. Ketika upaya Zod hendak membunuh warga sipil untuk balas dendam atas kekalahannya, Superman terpaksa membunuh Zod. Beberapa waktu kemudian, Superman terus mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, itulah alur film Man of Steel. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi.